Pada malam hari ini kembali lagi bersama saya Sonia. Dan malam hari ini teman-teman, saya langsung kedatangan 3 narasumber sekaligus. Langsung saja kita perkenalan ke narasumber kita pada malam hari. Nih Pak, selamat datang nih di Suara Taras Podcast pada malam hari ini Pak. Sebelum kita masuk nih ke pembahasan kita, kurang lebih tidak enak rasanya kalau kita tidak perkenalan dulu ya Pak. Boleh Bapak perkenalkan diri langsung Pak? Saya Ahmad Riza Siregar, kedudukan saat ini Wakil Ketua Bidang OKK DPW Gempita Sumut. Sebelumnya saya adalah mantan akademisi. Luar biasa. Boleh kita tahan dulu boleh? Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Resanji Subakti, saya sarjana hukum, dan posisi saya sekarang ini profesi sebagai pengacara ataupun bahasa formalnya itu adalah advokat. Saya sekarang bergerak di bidang itu dan berbagai organisasi juga. Mungkin perkenalannya itu untuk sementara. Oke, terima kasih. Saya Rizky Rahmadani Ginting. Sekarang berprofesi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gempita Kabupaten Karo. Dan selain itu juga saya juga memimpin beberapa organisasi kepemudaan. Sangat luar biasa saya diundang di sini untuk mengatasnamakan para milenial pada umumnya. Mungkin itulah untuk sementara waktu. Kira-kira topik apa yang akan kami bahas pada malam hari ini? Tentunya teman-teman harus tetap stay dan saksikan Suara Taras pada malam hari ini. Oke, langsung saja nih kita bahas nih Pak. Saya mau tanya dulu. Tanah Karo ini begitu kaya akan SDA-nya. Begitu kaya sangat sekali. Cuman apa yang membuat kita selalu ketertinggalan dibandingkan daerah-daerah lain? Kita langsung ke topik itu aja. Mungkin kita akan mendengarkan satu persatu ya. Karena ini semua ini saya katakan orang-orang hebat. Salah satu adalah perwakilan dari advokat dan ketua dari organisasi, bisa dibilang ini perwakilan milenial ya Pak ya. Dan Bapak saya katakan sebagai orang yang berpengalaman di bidangnya seperti itu. Boleh langsung saya sambungkan ke Bapak nih Pak, gimana nih menurut Bapak nih? Jadi begini, kita berangkat dari bagaimana dulu Belanda ingin memecah ya kekuatan masyarakat Karo yang dikenal dengan nama ACC. Kalau ditanya kenapa Karo saat ini katakanlah grafiknya menurun ya, tahun ke tahun, saya pikir ini karena warisan Belanda dan orang-orang Karo nyaman dengan ACC. Sebenarnya suku Karo tidak mengenal ACC pada intinya. Leluhur sudah membuat sebuah sistem yang mana bila ada masalah maka seluruh masyarakat bisa berembuk. Itulah yang dikenal dengan nama runggu. Runggu, benar. Jadi kalau misalnya orang Karo ingin kembali kepada budaya, kembali pada jati diri, saya pikir Karo ini akan kembali menanjak bagus. Itu satu. Yang kedua juga, leluhur Karo ini sudah membangun sebuah sistem kerjasama ya, yang dia sebut sebagai apa itu namanya kerjasama itu, yang orang Karo Aron. Aron ya. Nah, kalau orang Karo kembali kepada budaya asli Aron, maka saya pikir pilkada kita akan berjalan dengan baik, dengan sukses ya. Mari misalnya pilkada ini kita lihat sebagai pesta demokrasinya rakyat Karo memilih calon pemimpin yang menurutnya baik untuk memimpin tanah Karo ke depan. Saya pikir Seperti itu ya Pak ya. Dan kita masuk ke seorang advokat. Saya pengen tahu pendapat Anda nih, selaku Anda sebagai advokat. Pemimpin seperti apa sih yang dibutuhkan tanah Karo dalam sekarang ini dengan kondisi yang seperti kita hadapi saat ini? Baik, terima kasih kepada host memberikan waktunya.
Mungkin saya sebagai perwakilan dari advokat bisa dibilang kami sangat berharap kepada pemimpin yang akan memimpin nanti Tanah Karo ini yang mampu. Saya katakan mampu, kenapa? Karena tingkat kesadaran di Tanah Karo ini masih dibilang jauh tertinggal. Karena apa? Kenapa orang bertanya, kenapa sih yang dari Karo ini tidak bisa maju ke depan? Bukan tidak bisa, tetapi kesadaran dan dukungan kurang. Nah, jadi kita membutuhkan pemimpin yang bisa menyadarkan, pertama tentunya bagi kami, anak-anak muda, dan generasi kami penerusnya, bagaimana seorang pemimpin yang akan nantinya memimpin Tanah Karo ini mampu menyadarkannya, dan mampu menyadarkan orang tuanya agar tidak membatasi mimpi setiap orang Karo yang punya mimpi yang jauh ke depannya. Itu mungkin untuk tahap pertamanya. Simpel sekali, tapi memiliki memang arti yang lumayan dalam ya. Langsung saja kita masuk ke Abang sebagai ketua organisasi. Dari sudut pandang Abang sebagai ketua organisasi, harapan Abang untuk pemimpin Karo ini nanti seperti apa sih? Kalau dari saya sebenarnya cukup ringan sebenarnya, apalagi kita berbasis pada kepemudaan ataupun mewakili para milenial. Kita berharap seorang pemimpin itu mampu mengangkat atau membina para pemuda pada umumnya. Apalagi bisa dikatakan kita ini adalah daerah wisata atau budaya. Budaya ini yang perlu kita angkat. Bagaimana Jogja terkenal dengan budayanya. Begitu orang mengunjungi suatu daerah Jogja, dia akan teringat bahwasanya oh ini Jogja. Dengan budayanya, dengan musiknya. Mengapa kita di Kabupaten Karo ini tidak bisa seperti itu? Mengapa para turis datang ke Kabupaten Karo ini, begitu masuk ke dalam lobi hotel, dia hanya mendengar musik-musik barat? Iya. Apa salahnya kita mempertontonkan atau mengeluarkan lagu-lagu musik tradisional kita? Dan begitu turis itu kembali ke kampung halamannya, dia mendengar suara-suara musik tradisional. Oh, itu musik tradisional Karo. Jadi itulah para pemimpin yang seperti itulah yang kita harapkan, yang mau mengangkat budayanya sendiri. Jangan kita berbicara bahwasanya itu daerah saya, itu budaya saya, tapi dia tidak mengangkat sedikit pun masalah budaya itu. Dia hanya fokus kepada politiknya semata. Kita tidak ingin itu. Mungkin politik itu tidak bisa kita elakkan, tapi kita membutuhkan juga itu di dalam budaya. Bagaimana caranya kita mengangkat budaya itu melalui jalur politik? Itu yang lebih tepatnya. Mungkin seperti itu pandangan saya. Terima kasih. Dari kedua pendapat muda milenial ini, Bapak mungkin ada yang mau menambahin atau menyanggah mungkin? Seperti apa nih Pak? Saya setuju. Iya. Baik Pak pengacara tadi maupun Ketua DPD kita ya. Memang sebenarnya itu yang kita harap, Iya. pemimpin ke depan. Bagaimana misalnya mengajak masyarakat secara bersama-sama melakukan perubahan. Iya. Baik tadi kata adik pengacara tadi, bahwa masyarakat kita sudah berpikir pragmatis. Padahal ya pragmatisme itu sebenarnya kalau kita telusuri budaya Karo itu jauh dari sifat-sifat begitu. Ya. Cuma saja memang mungkin pemimpin-pemimpin masa lalu ini kurang peka terhadap permasalahan di Tanah Karo dan kurang melibatkan masyarakat Karo di dalam berembuk atau mencari solusi, problem solving terhadap masalah-masalah yang terjadi di Karo. Saya pikir kalau pemimpin itu mau mengajak masyarakat, apalagi para pemuda ini, mari kita cari solusi, mari kita bekerja, kita perbaiki Tanah Karo. Saya yakin ke depan dalam tempo singkat Karonya akan maju. Benar. Saya yakin. Benar. Karena dengan secara itu Pak, kita harus bisa melebihi, memperkenalkan budaya kita, melestarikan budaya kita seperti itu ya Pak. Dan gimana nih menurut Bapak? Aku punya satu statement. Kita punya budaya yang sangat kental. Betul. Itulah statement yang selalu diucapkan oleh anak Karo. Aku orang Karo. Di Karo itu ada budaya Runggu, Mahangke. Gimana nih sekarang ini menurut pendapat dari narasumber saya pada malam ini? Masih ada nggak hal-hal seperti itu, dan apa nih peran pemerintah di dalam budaya kita ini? Contohnya satu Pak, kita langsung angkat. Tidak mungkin adanya demonstrasi di Tanah Karo ketika kita masih tetap menjalankan budaya Runggu kita. Di Runggu itu kita bisa menyelesaikan semua masalah karena kita diajak, ayo kita duduk bersama.
kita dengarkan. Tapi apa yang dilakukan pemerintah saat ini? Jangankan untuk mendengarkan, menoleh saja tidak. Untuk masa kampanye ini, gimana nih? Kira-kira menurut pandangan Bapak dan teman-teman sekalian tentang hal-hal yang seperti itu? Mungkin Bapak, Kita lihat sekarang ya, kita berharap memang siapapun pemimpin yang menang dalam kontestasi pilkada yang dalam waktu dekat iya. bisa gerakan. Kita berharap goodwill itu tumbuh dari pemimpin. Saya pikir adik-adik ini sebagai generasi muda libatkan, hanya itu jalan. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh-tokoh agama, tokoh adat libatkan. Saya yakin dan percaya apabila pemerintah daerah melibatkan semua stakeholder yang ada, baik generasi muda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, saya pikir kerja kepala daerah separuh sudah selesai. Kesulitan kepala daerah setengah sudah diatasi. Ya. Mereka-mereka ini saya yakin ya, pemuda-pemuda Karo ini saya yakin masih memiliki jiwa-jiwa kepahlawanan Tanah Karo. Tanah Karo ini dikenal sebagai kota pahlawan. iya, Ya. Banyak tokoh-tokoh pergerakan berasal dari Tanah Karo. benar. Makanya di Kabanjahe ini ada makam pahlawan. Iya, Tidak banyak daerah yang ada di Indonesia yang memiliki makam pahlawan. Kalau kita ke makam pahlawan di Kabanjahe, banyak batu nisan tanpa nama. Tidak dikenal, tetapi gugur untuk mempertahankan Tanah Karo dari penjajahan. Saya yakin adik-adik ini sebagai generasi muda masih memiliki darah-darah kepahlawanan nenek moyang. Tinggal bagaimana misalnya pemerintah daerah mengajak mereka ini bekerja sama. Ayo, Anda bisa apa? Kerjakan. Apa masalah? Lapor ke saya. Kalau itu dilakukan bupati ke depan, saya pikir dalam waktu singkat kita akan melihat Tanah Karo ini akan sejahtera. iya. Masyarakat akan sejahtera. Tanah Karo pun indah, nyaman, aman. Itu pendapat saya. Gimana kalau pendapat dari pengacara sendiri? Terima kasih. Menurut saya, bagaimana kenapa seorang anak generasi sekarang kurangnya berbudaya, kurangnya tadi yang dibilang tadi runggu. Menurut saya banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor pertama, kita sekarang kalau saya bilang kita masih terkena jajahan. Jajahan apa? Kita masih terjajah oleh negara luar dengan tontonan-tontonan yang tidak mendidik lah saya bilang. Nah, tontonan yang tidak mendidik sehingga anak-anak muda sekarang melihat tontonan yang tidak mendidik sehingga mempengaruhi. Nah, bagaimana tugas seorang pemimpin yang akan memimpin Tanah Karo ini? Harapannya dia itu jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Nah, dia juga harus mendukung penuh bagaimana caranya banyak aktivitas di Tanah Karo ini berkaitan dengan berbudaya, berkaitan dengan bagaimana dulu sejarah-sejarahnya, agar apa? Agar supaya anak-anak muda sekarang ada daya tariknya untuk mempelajari kembali bagaimana berbudaya ini, agar dia mengetahui bagaimana sejarahnya Tanah Karo, orang Karo ini, bagaimana dia runggu. Nah, jadi tugas pemerintah ataupun pemimpin nanti yang akan memimpin Tanah Karo ini, bagaimana dia bisa mengajak ataupun seperti yang dikatakan Bapak Rektor tadi, mantan Bapak Rektor tadi ini. Nah, pemerintah ini contoh dia ini mempercayakan kepada anak muda. Nah, anak muda ini memiliki bakat dengan budaya, dengan bagaimana leluhur Karo, dia mempercayakan dan mendukung penuh. Nah, karena apa? Karena pada umumnya pendidikan itu apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan adalah pendidikan. Nah, itu salah satu contoh untuk mendidik kembali bagaimana agar budaya Karo ini kembali kepada seutuhnya. Mungkin itu yang saya bisa katakan sedikit. Kalau dari abang sendiri gimana nih? Ini agak menarik nih. Iya. Jadi sebenarnya begini, kalau di taraf milenial sebenarnya 80% tingkat imajinasi itu ada di pihak milenial. Benar. Baik itu di kaum Z maupun di kaum milenial. Jadi sebenarnya saya setuju dengan sepakat dengan Pak Reza tadi bahwasanya keterlibatan kepemudaan itu kurang masih di Kabupaten Karo karena tidak adanya budaya runggu.
Runggu itu hanya ada di adat istiadat, sedangkan di pihak pemerintah ataupun di lingkup yang lebih luar itu kurang keterlibatan terhadap kepemudaan. Ayo, istilahnya seperti ini. Founding father kita Bung Soekarno dulu mengatakan bahwasanya dia butuh 10 pemuda untuk memerdekakan Indonesia ini. Sedangkan kita di daerah Kabupaten Karo ini ribuan, bahkan ratusan ribu pemuda di sini. Jadi saya rasa tidak masuk akal untuk membangkitkan suatu aura kebudayaan ataupun meningkatkan suatu kejayaan Kabupaten Karo ini jika ribuan pemuda itu dibina, ditarik untuk memajukan suatu daerah. Jadi keterlibatan inilah sebenarnya titik kunci atau yang harus direalisasikan oleh pemerintah setempat. Baik itu pemerintah terpilih nantinya siapapun dia, saya yakin ketiga calon ini adalah ketiga calon yang terbaik, saya rasa. Tapi apakah mereka itu memiliki pola pikir untuk memperdayakan pemuda ini atau tidak, itu kita belum paham. Itu nanti kita lihat yang akan datang lah. Jadi saya rasa mungkin itulah untuk di bidang kepemudaan ini, kurangnya keterlibatan di pemerintahan karena tidak adanya land atau pintu terbuka yang dibuka oleh pemerintah untuk pemuda. Jadi itu yang sangat-sangat kita sayangkan. Terima kasih. Apa itu pemerintah? Apa sih yang membuat pemerintah tidak melibatkan muda milenial Tanah Karo? Kata kuncinya cuma satu. Pemerintah kurang memberi Apresiasi. kurang membuka keran, kurang memberi kesempatan kepada kaum muda, katakan, untuk berkreativitas. Itu. Saya pikir ada kelebihan kaum muda ini dibanding kaum tua. Saya katakanlah kaum kolonial, adik-adik ini milenial. Kaum milenial ini semangatnya jauh di atas kaum tua. Kemudian keberanian mengambil keputusan kaum muda tidak disangsikan. Kemudian daya kreativitasnya tidak disangsikan kaum muda. Apalagi kaum muda kita ini tidak seperti kaum muda dulu ya. Rata-rata kaum muda kita ini kan sudah berpendidikan lah. Iya. Cuma saja memang diberikan kesempatan kepada mereka ya seluas-luasnya untuk ikut ambil bagian di dalam melakukan perubahan. Kalau kaum muda ini tidak diberikan kesempatan, maka kaum muda itu akan menjadi momok bagi daerah itu sendiri. Kita contohkan apa? Mungkin tawuran, mungkin kejahatan, narkoba dan sebagainya. Tapi kalau diberikan kesempatan, saya yakin kaum milenial ini tidak akan menyentuh hal-hal yang menjadi penyakit masyarakat. Saya yakin. Kembali lagi memang goodwill pemerintah. Kita berharap ke depan siapapun yang menang nanti, tolong berikan kesempatan kepada kaum muda untuk ikut memikirkan nasib daerahnya, untuk ikut berperan melakukan perubahan di daerah ini, agar supaya Karo ini kembali melejit naik seperti tahun-tahun dulu. Tahun-tahun dulu yang lalu Karo ini termasuk maju, penghasil, dikenal sebagai daerah wisata, penghasil buah, penghasil sayur, sayur mayur. Tidak hanya di dalam negeri, sampai ke luar negeri, karena buah dan sayur Tanah Karo dari dulu diekspor. Sekarang mana ekspor? Benar. Ini satu tantangan ya bagi pemerintah. Berikan kesempatan kepada kaum muda ini untuk berkiprah, ya. Kemudian bimbing, latih mereka, kemudian UMKM pun di Tanah Karo digiatkan, sehingga tidak ada lagi pengangguran di Tanah Karo. Tidak ada pengangguran, orang muda semua bekerja. Itu kita harap. Saya pikir. Gimana nih menurut Bapak pengacara sendiri nih? Karena saya sangat setuju juga yang dibilang beliau, Bapak ini. Nah, ibarat kata seperti ini, seorang anak, kenapa dia ada yang betah di rumah, dan ada juga seorang anak yang tidak betah di rumah, dia selalu kelayapan. Nah, pertanyaannya cuma satu, berarti di rumah itu tidak nyaman. Nah, seperti yang diberikan contoh oleh Bapak ini tadi dan pendapat Bapak ini tadi, nah, seorang pemimpin nantinya
dia harus merasa Tanah Karo ini adalah rumah dia, dan kita semua ini adalah betul-betul anak dia. Karena dia adalah seorang pemimpin, dia harus bisa bagaimana memimpin anak-anaknya ini, termasuk kita semua. Nah, dengan memberikan sebuah akses, apresiasi. Nah, sebetulnya ini adalah yang memikirkan mereka, tetapi ini adalah harapan kita. Nah, begitu naik seorang terkenal dari Tanah Karo, mereka hanya ingin menunjukkan dirinya, dia ini, saya nih loh pemerintahan di Tanah Karo. Nah, kenapa kalau dia tidak menunjukkan ini wadah untuk anak-anak muda yang memiliki bakat bulu tangkis, memiliki bakat nyanyi? Kenapa? Ini loh wadah yang udah kusiapkan. Nah, itu dari wadah yang kusiapkan itu contohnya, dia itu seperti Liodra, seperti yang pemain bulu tangkis. Nah, kenapa ketika dia unggul juara, nah baru ikut, saya ini bupatinya gitu, saya ini pemimpinnya. Nah, kenapa tidak? Nah, ini wadahnya, kalian mau ini apa silahkan, tunjukkan bakat kalian masing-masing. Setelah kalian mahir di sini, silahkan keluar berkompetensi. Bekas siapa? Bekas dari seorang pemimpin tadi, bagaimana dia membentuk wadah ini tadi, menjadikan seseorang itu yang betul-betul menjadi sang juara. Itu yang kita harapkan ke depannya. Kita sudah memberikan harapan, tinggal mereka lagi, apakah mereka ini mendengar harapan kita atau hanya sebuah janji saja. Nah, ya kita mengharapkan jangan cuma janji, tapi betul-betul mendengarkan. Nah, kenapa tidak ada runggu? Mungkin kita bilang tidak ada runggu, kembali ke topik tadi sedikit, ada saya lupa. Nah, sekarang kayak gini, kalau mereka juga memberikan akses, kata beliau tadi ini, mungkin tidak terjadi demonstrasi. Nah, contoh, ada anak muda yang merasa mendapatkan ketidakadilan, merasa begini. Nah, bukan tidak mungkin mereka melakukan upaya, sudah pasti melakukan upaya. Namun kita harap pemimpinnya jangan cuek agar tidak terjadi seperti itu. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Gimana kalau dari Abang? Jadi masalah mengenai kepemudaan sebenarnya itu kembali lagi dengan pembahasan beliau tadi ini, bahwasanya para pemuda kita ini tidak memiliki akses. Karena beberapa bulan yang lalu saya pernah mendapatkan kesan miris, sebenarnya saya dengar adanya atlet kita yang akan bertanding keluar dari Kabupaten Karo tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah. Benar. Jadi itu sangat miris sekali. Bahkan jangankan dulu masalah transportasi atau akomodasi, untuk baju atlet saja mereka tidak punya. Begitu sangat miris sekarang sebenarnya kalau kita bayangkan seperti hal itu. Apakah itu tidak suatu kebanggaan kita bila mana ada putra-putri kita berangkat meranjak dari kabupaten kita ini untuk mengangkat nama besar kabupaten kita ini? Itu sebetulnya adalah kebanggaan untuk kita. Tetapi itulah yang terjadi faktanya di daerah kita ini. Jadi saya harapkan untuk kedepannya, ayolah kita melek akan hal itu. Ayo kita melek, lihatlah para pemuda kita ini. Tidak ada istilahnya, bukan 1-2 yang berprestasi dari daerah Tanah Karo ini, tapi semua rata-rata tidak akan menoleh ke belakang lagi karena mereka mendapatkan prestasi itu di luar, bukan berasal dari kabupaten ini. Jadi kita harapkan para pemuda itu membawa prestasi itu dari tanah leluhurnya ini dan kembali ke daerahnya ini, agar selain kabupaten kita ini bisa dibanggakan, mungkin pintu untuk masa depan pemuda kita juga akan terbuka luas. Kuncinya hanya satu, ayo lihat para pemuda kita, tolehlah para pemuda kita, mungkin hanya itu. Terima kasih. Di antara 3 calon yang sudah penetapan dan sudah mendapatkan masing-masing nomor, yaitu ada Pak Abednego, Antonius Ginting, dan Tino. Dari ketiga calon ini nih Pak, menurut Bapak, kita punya pendapat masing-masing loh, ya. Mana nih kira-kira yang layak kita rasa untuk bisa memimpin Tanah Karo dan sudah memiliki gambaran-gambaran nih yang bisa membawa perubahan Karo ini Pak? Mungkin dari Bapak dulu. Kalau saya melihat calon pemimpin itu ada dari beberapa aspek ya. Iya. Kalau dari aspek pendidikan, saya yakin ketiga-tiganya ini orang pintar. Iya. Ya. Orang pintar. Tapi saya melihat dari pertama rekam jejak. Iya. Rekam jejak. Kalau dari rekam jejak, saya melihat Pak Abednego ini di atas rata-rata. Kenapa? Karena saya orang kampus ya. Ya. Saya berangkat dari
jiwa seorang aktivis. Ya. Aktivis ini, setiap aktivis itu punya idealisme yang kuat. Kalau tidak punya idealisme, dia tidak akan bisa jadi aktivis. Saya melihat itu. Pak Abednego ini berangkat dari seorang aktivis kampus, Iya. kemudian begitu tamat studi, beliau jadi aktivis lingkungan, Iya. dan kemudian kenapa Pak Jokowi mempercayakan beliau sebagai deputi, juga karena aktivis. Dari berangkat dari aktivis, walaupun deputi itu latar belakang lain ada, tetapi kalau Pak Abednego dilirik oleh Pak Jokowi untuk masuk di deputi itu adalah berlatar belakang aktivis. Itu satu. Yang kedua, saya melihat ya, ada kelebihan dari Pak Abednego dalam hal persoalan jaringan. Iya. Pemimpin Karo ke depan harus punya jaringan. Jaringan itu tidak hanya bersifat nasional, tetapi internasional. Nah, saya melihat Pak Abednego ini sebagai seorang aktivis yang tidak hanya bekerja di dalam negeri, dia juga sudah lama berkecimpung di luar negeri, aktivis ya, aktivis lingkungan, baik di UNESCO, WHO, dia juga terlibat. Ya. Nah, jaringan ini sangat dibutuhkan di dalam membangun Tanah Karo. Karena untuk membangun Tanah Karo ini tidak cukup dengan kekuatan APBD saja. Iya. Tidak cukup. Kalau yang lalu, kalau tidak salah saya, APBD Tanah Karo ini sekitar 1,3 triliun. Lebih separuh itu habis belanja pegawai. Mungkin tidak sampai separuh itu untuk belanja pembangunan. Tanah Karo dengan 17 kecamatan dan 263 kalau nggak salah desa dan kelurahan sangat kurang di dalam membangun baik infrastruktur maupun suprastruktur Tanah Karo. Oleh karena itu dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa membangun jaringan nasional maupun internasional di dalam rangka mendapatkan panding-panding, ya, panding-panding dana untuk membangun Tanah Karo. Salah satu contoh, Tanah Karo ini memang hanya dua sebenarnya yang bisa dilihat dari keindahan alam. Maka Tanah Karo ini sebenarnya sangat layak dijadikan sebagai kota wisata, Benar. destinasi wisata. Karena sejak zaman Belanda juga kota Brastagi itu menjadi destinasi wisata. Kemudian yang kedua, Tanah Karo ini dilihat dari jumlah penduduknya yang 70% lebih adalah petani, maka ini adalah daerah pertanian. Oleh karena itu, bagaimana misalnya dalam pembangunan Karo, mulai dari hulu sampai ke hilir, persoalan buah dan sayur teratasi. Contoh saja misalnya kebutuhan akan cold storage, Iya. pendingin, ya, pabrik pendingin. Kalau cold storage di setiap kecamatan disiapkan, barangkali para petani tidak takut lagi besok akan jatuh harga sayur, atau akan layu, atau tidak akan dibeli, karena bisa dimasukkan dalam cold storage, maka bisa bertahan seminggu. Nah, ini kan bisa menguntungkan para petani. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa mencari para penanam modal untuk menanam Investor, ya. modalnya di Tanah Karo. Contoh saja bagaimana bisa membangun cold storage itu di setiap kecamatan, bahkan desa. Kalau saya bilang dari sekian 200 itu mungkin separuh ada dibangun cold storage, sehingga buah dan sayur para petani itu bisa bertahan lama. Itu satu. Yang kedua, misalnya lagi bisa dibangun pabrik-pabrik, katakanlah pabrik saus, ya, Iya, sehingga benar. tomat itu tidak lagi dibiarkan membusuk. Ya. Mungkin dengan kualitas yang kurang bagus bisa jadi saus kan. Jadi semua tomat yang dihasilkan itu bisa Dimanfaatkan. bernilai dan bermanfaat. Jadi itu satu yang saya lihat dari Pak Abednego ini, kemampuan beliau di jaringan, ya. Iya. Kita berharap ke depan itu bisa dibangun.
Tapi bukan saya katakan calon lain ini itu tidak bisa membangun. Tapi kalau saya melihat dari latar belakang tadi, memang Pak Abed ini agak punya kelebihan. Iya. Itu yang Ya, saya Pak. Gimana kalau menurut dari Bapak pengacara? Siapa nih kira ya dari ketiga calon ini yang ngerasa wah dia bisa nih merangkul kami nih. Nih. Seperti itu. Gimana? Jadi kalau tengok dari profesi saya tidak mungkin menyebutkan merek mungkin. Nah, dari ketiga calon ini semua sudah dijelaskan dengan sangat komplit, detail oleh Bapak ini, beliau. Nah, cuman harapan kita yang layak, tiga-tiga sudah layak. Tiga-tiga sudah layak. Nah, yang kita unggulkan, tiga-tiga juga kita unggulkan. Begitulah kira-kira. Cuman kita berharap di antara tiga-tiga ini salah satunya yang menang, dia itu mendengarkan betul-betul harapan aspirasi masyarakat dan tidak hanya mendengarkan. Kalau hanya mendengarkan, siapapun bisa mendengarkan, tetapi setidaknya dia merasakan dan mau melakukannya. Itulah cuman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak bisa tidak bisa menyebutkan merek mungkin karena ada sedikit ganjal. Gimana kalau saya sebutkan karena saya tidak punya hak pilih. Oh, iya. Karena Pak pengacara punya hak pilih. Oh, iya, iya. Jadi mungkin dari yang kedua narasumber ini mencari keuntungan masing-masing saya lihat ini kan. Jadi kalau saya tetap konsisten lah sesuai dengan profil saya. Mungkin dari DPD Gempita ini untuk memilih salah satu calon itu mungkin sudah panjang waktunya. Mungkin setiap calon itu sudah kami telisik latar belakangnya, track recordnya, backgroundnya bagaimana. Jadi suatu saat kami sudah memantapkan diri, salah satunya dengan calon Pak Abed Nego Tarigan, yang dimana beliau itu berlatar belakang adalah aktivis. Jadi seperti tema kita malam hari ini, Karo butuh janji, Karo tidak butuh janji, tapi Karo butuh bukti. Karena begini, perkataan itu adalah janji dan perbuatan itu adalah bukti. Jadi itu yang kita lihat dari Bang Abed Nego, bahwasanya bukti itu sudah dia buktikan dari karir-karir yang selama ini telah dia jalankan, di mana dari beberapa calon Bupati Kabupaten Karo ini yang mendapat lencana wira satya itu Pak Abed Nego. Itu salah satunya. Itu sangat luar biasa saya rasa. Baru yang kedua, beliau beranjak dari profesi terendah sampai ke tingkat atas, yang dimana awalnya beliau berkarir di aktivis Walhi dan selanjutnya berlanjut ke Sawit Watch. Dan setelah Sawit Watch, banyak perusahaan yang mengharapkan beliau bergabung, tetapi beliau menolak karena beliau berjiwa besar dan ingin membangun. Bergabunglah ke KSP atas panggilan Pak Jokowi. Jadi saya rasa bukti-bukti yang telah beliau lakukan ataupun pendekatan-pendekatan yang beliau lakukan terhadap kepemudaan itu sudah terbukti. Salah satunya seperti yang saya katakan tadi, pelepasan para atlet untuk bertanding keluar dari Kabupaten Karo itu salah satunya beliau. Beliau menjembatani. Jadi saya rasa, saya yakin ke beliau, karena apalagi ketiga calon ini beliau yang paling muda, pasti otomatis paling energik sesuai dengan tema kita kan, milenial. Jadi saya yakin ke beliau. Terima kasih. Oke, baiklah. Berarti bisa dikatakan pada malam hari ini teman-teman, saya sudah di antara timnya Pak Abdi, Pak Abed Nego ya, bisa dibilang seperti itu ya. Karena hanya dari Bapak pengacara yang tidak langsung menyebutkan temannya dan mengeluarkan namanya, dia dari situ kita sudah ambil kesimpulan. Dan pada hari ini saya sedang duduk di antara Pak Abdi ya teman-teman ya. Dan siapapun nantinya yang terpilih, siapapun nantinya yang duduk memimpin Tanah Karo, hanya satu keinginan yang kita keluarkan. Karo butuh kerja nyata, Karo butuh bukti, Karo tanpa janji. Hanya itu, karena masyarakat Karo kira-kira sudah muak ya akan janji-janji. Kita tidak putus janji lagi. Ini 2024, saatnya kita bekerja sama-sama merubah Tanah Karo, bukan seperti itu.
baiklah, sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, kira-kira nih, saya minta nih dari Bapak khususnya memberikan pesan kepada siapapun nanti yang terpilih, karena di antara 3 calon ini semua baik, tapi di antara yang baik pasti ada satu yang terbaik. Ya. Seperti itu. Jadi ini pesan Bapak kepada siapa yang terpilih nantinya untuk memimpin, apa saja sih? Tolong dong perhatiannya ke sini gitu. Kita langsung sampaikan ke kamera, Pak. Pertama tentu kepada masyarakat pemilih, pergunakan hak suara dengan baik. Ya, memilih itu dengan hati nurani. Pilihlah yang terbaik, yang menurut para pemilih yang ada di Tanah Karo yang paling baik. Yang kedua, bagaimana masyarakat Karo ini sejahtera. Hanya itu bagi saya itu. Walaupun mungkin bisa di breakdown secara lebih luas, tapi kalau saya katakan cuma 2 itulah tugas pemimpin. Jadikanlah masyarakat Tanah Karo ini cerdas. Ya. Yang kedua, jadikanlah masyarakat Tanah Karo ini sejahtera. Dengan masyarakat yang sejahtera, maka Karo akan lebih baik. Dengan masyarakat Karo yang cerdas, Tanah Karo akan lebih baik. Saya pikir Singkat dan padat ya teman-teman. Dan pengacara sendiri nih, apa nih harapannya nanti kepada bupati kita yang baru? Baik, terima kasih Ibu host. Nah, pada malam ini saya diundang kemari dengan sangat berterima kasih sebagai profesi advokat. Nah, berkaitan dengan hukum mungkin tentunya. Nah, kalau tadi kita sudah banyak berbincang, banyak bahasan. Nah, untuk penutup kali ini yang saya harapkan itu mengenai hukum. Nah, karena saya juga sudah berkecimpung di dunia hukum, yang saya rasakan dan yang masyarakat Tanah Karo rasakan, mereka rata-rata tidak merasakan keadilan tentang hukum. Bedanya keadilan dengan adil itu sedikit tetapi tipis, tetapi banyak yang tidak bisa membedakannya. Nah, keadilan itu bagi masyarakat dan adil itu berbeda. Nah, jadi masyarakat di Tanah Karo ini masih sangat merasakan ketidakadilan tentang hukum dan masih sangat awam dengan hukum. Nah, harapannya begini, untuk pemimpin nantinya agar lebih juga memperhatikan di bidang ini, karena kasihan masyarakat kita yang merasa, saya bukakan aja di sini, karena masyarakat ini udah rahasia umum. Kalau mereka memiliki sebuah perkara, kalau mereka tidak memiliki uang, mereka takut untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi harapannya ya pemimpin nantinya memikirkan. Saya tidak mau memberikan solusi karena yang akan memimpin nanti adalah pemimpin yang akan datang, memikirkan solusinya agar masyarakat di Tanah Karo ini masih mendapatkan kesetaraan tentang hukum dan merasakan keadilan tentang hukum. Jadi ketika mereka punya masalah mengenai hukum, mereka tidak takut menuntut keadilan. Itu yang harapannya untuk siapapun nanti yang memimpin Tanah Karo ke depannya yang akan sebentar lagi kita melihatnya. Terima kasih, Bu Hos. Baiklah. Kalau dari Abang sendiri sebagai ketua organisasi nih Bang, Gimana nih harapan? Kalau dari saya pribadi, saya mengharapkan bahwasanya pesta demokrasi kali ini jangan hanya sebatas gunting pita seremonial saja, tapi lakukanlah perubahan, lakukanlah pembuktian. Karena apa? Masyarakat membutuhkan perubahan yang nyata. Sebab begini, masyarakat pada umumnya sudah krisis akan politik. Kepercayaan politik itu sangat jauh berkurang sebenarnya. Karena apa? Terlampau banyak janji-janji manis yang didapatkan masyarakat. Tapi setelah duduk, maka janji-janji itu tidak terrealisasi, sedikit pun tidak. Apalagi menyentuh, sangat jauh sekali. Jadi kami harapkan dari kaum milenial bahwasanya ayolah buktikan jika memang benar perkataan atau janji-janji Bapak dalam pencalonan ini, buktikan kepada kami untuk 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan sampai 2 periode nantinya, jika itu benar. Terima kasih. Katakan 2 periode langsung ya. Oke, baiklah teman-teman.
apapun yang sudah kami bahas pada malam hari ini, harapan kami tetap sama dengan tema kami. Karo Butuh kerja nyata, Karo butuh bukti, Karo tanpa janji ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih. Dan Zua-zua. Oke Pak, makasih banyak. Bapak pengacara. Terima kasih Bang, terima kasih banyak. Oke.